orang tuh tidak terbuka pada beberapa kemungkinan. Oke. Salah satu kemungkinannya benar, ada kelicikan. Iya. Salah satu kemungkinan memang ada penggelembungan. Tapi ada satu kemungkinan lain adalah ya normal aja. Kalau pergeseran suara caleg dalam satu partai itu nggak ketahuan karena perhitungan umum satu partainya sama kan. Tapi kalau dari partai lain bergeser itu akan ketahuan jika KPU jeli dan kemudian Bawaslu bekerja. Alat peraga Pak Jokowi bersandingan dengan Kaisang dan ada PSI itu menurut saya cukup menyampaikan pesan bahwa presiden itu calon-calon. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menjadi sorotan karena perolehan suaranya tiba-tiba melejit dalam real count KPU. Apakah kenaikan suara tersebut wajar? Untuk membahasnya, saya mengundang politisi PSI Ade Armando, pengamat politik dari UNJ Ubaidillah Badrun, dan juga mantan Ketua Bawaslu serta mantan Ketua DKPP Muhammad Al-Hamid dalam Open Minded. Ya, terima kasih Pak Muhammad, Mas Ubed dan Bang Ade sudah hadir di Open Minded bersama saya Yasmin Muntas. Kita mau bahas yang beberapa hari terakhir ini lagi rame dan mungkin masih rame sampai saat kita taping ini dan akan tayang ya, bahwa kenaikan suara PSI yang menjadi sorotan karena dianggap melejit gitu. Saya mau bilangnya begitu. Nanti soal wajar atau tidak saya tanya ke bapak-bapak dua ini. Kata Anda bagus itu. Melejit. Melejit. Netral ya. Mencoba netral gitu ya. Harus netral kita kan begitu. Oke. Pak Muhammad, bagaimana Anda melihat kenaikan suara PSI ini? Karena kalau kita lihat dari beberapa hasil survei atau quick count yang terakhir itu, misalnya ya, ini sudah saya catat di sini. Ada yang paling tinggi itu Carta Politika. PSI 2,97% dengan margin of error 1%. Jadi even dia menyimpang 1% masih di bawah 0,03% dari 4% dari ambang batas ya. Nah terus ada juga, nah ini dari LSI, dia suara PSI 2,9% tapi dia margin of error 1,5%. Jadi kalau ternyata kesalahannya jadi benar gitu ibaratnya, itu bisa lebih kan kalau misalnya itu benar karena margin of errornya 1,5%, 1,5% bisa naik bisa turun. Nah gimana Pak Muhammad menilai suara PSI ini? Iya menarik ini PSI ini karena bacaan saya dari pra 14 Februari ya itu ya kalau saya keliru Mas Ubed atau Bang Ade bisa koreksi. Nggak ada satu pun lembaga survei yang memperkirakan lolos ini PSI ya. Bacaan saya ya, saya coba telusuri apakah data saya itu oke atau tidak. Memang saya cek semua lembaga-lembaga survei yang paling tidak menghiasi layar kaca kita itu semua tidak memprediksi gitu ya. PSI bisa lolos PT gitu. Tapi kemudian kita lihat ya paling tidak per hari ini walaupun saya dapat informasi dan memang saya cek juga belum sempat tidak bisa diakses lagi sementara ini. Gitu ya. Nggak tahu nih ada apa lagi nih. Saya belum chat ketua KPU ini sahabat saya ini apa problemnya kok membuat takutnya ada kegaduhan episode kedua gitu kan. Harusnya sudah mulai agak teduh ini kegaduhan Sirekap yang sempat berhenti beberapa waktu lalu kemudian sekarang tidak bisa diakses lagi. Nah kalau saya tentu tidak ingin terburu-buru ya menilai apakah wajar atau tidak. Saya sifatnya itu ya mungkin karena mohon maaf saya background seperti Mas Ubed Bang Ade juga kan sebagai orang saintifik itu harus bicara data. Ya, saya tidak bisa, saya bukan bagian dari lembaga survei dan memang saya tidak punya afiliasi dengan lembaga survei. Saya melihat ya sepanjang data C1 mengkonfirmasi dari real count KPU ya harusnya kita bisa menerima data itu kan. Tapi sekali lagi karena hari ini kita belum bisa mendapatkan update ya, tentu ya kita mesti nahan dulu ya menilai. Ya, kalau misalnya pergerakan suara ya saya kira bisa saja partai lain juga bisa mengklaim gitu ada pergerakan suara gitu kan. Ya tapi kan misalkan ada juga pendapat nih misalnya dari teman-teman PSI yang mengatakan bahwa oke, yang sekarang itu yang bikin PSI misalnya dalam 2 jam naik 19.000 melejit itu yang tadi sehari naik 100.000 katanya kan seperti itu. Itu karena sekarang itu bagian penghitungan suara di lumbung-lumbung suara PSI gitu. Kalau saya sih semua partai juga mengklaim lumbung suara gitu. Jadi oke lah itu pandangan PSI ya atau partai-partai lain. Jadi bisa saja klaim-klaim itu ya. Sekali lagi tentu saya itu paling senang kalimatnya Pak siapa itu? Pak Hasyim.
Sirekap itu hanya alat bantu. Nah, Mohon kita bersabar dan mempercayai satu-satunya hasil pemilu resmi adalah proses rekap secara manual. Tapi ya ini sebelum kita ketemu di forum ini kan sempat kita ngomong-ngomong. iya. Sirekap itu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat Iya. dan caleg ya untuk sebagai alat kontrol. Iya. Ya, tapi dengan catatan sirekapnya itu betul-betul ready to use. Ya, Artinya dia tidak bermasalah gitu loh, Iya. dan ada antisipasi gitu, ada apa namanya, ada contingency plan. Iya. Ya, jangan sampai kemudian sirekap yang diharapkan bisa menjadi alat bantu dan itu sangat ditunggu oleh masyarakat, termasuk caleg, Iya. justru kemudian memberikan keraguan gitu kan, Iya. karena tidak dikelola atau tidak diantisipasi dengan baik. Ya, karena menurut saya juga kalau Sirekap itu betul, itu akan menjadi alat yang mudah bagi siapapun untuk mengakses kan. Seperti Ya. saya misalnya, saya memantau Iya, 9 TPS gitu ya. Hmm. Saya iseng-iseng ngecek semuanya betul. Kebetulan, tapi waktu itu saya pas ngecek hanya selang 4 hari, jadi hanya baru terupdate tuh 5. Setelah itu mereka yang di stop 5. itu loh ya, 5 TPS 5 dari TPS. 9 yang saya Dari pantau daerah. maksudnya ya. Semuanya Dari benar, sirekap dengan semuanya CHC. betul. Ya, semuanya betul. Artinya ada sisi positif sebenarnya dari Sirekap itu. Iya, iya. Di mana dia sebenarnya memungkinkan bagi kita semua untuk memantau saya kan gitu. sebaliknya. Gimana? Kalau Sirekap saya itu Nah, itu Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, DKI luar 2 negeri, ya. DKI 2 sejak beberapa hari setelah hari H. Hmm. Di hari H itu saya bukan di hari H. Dia mulai Sirekap Dia tuh mulai itu error pasca. sekitar tanggal 17, 18, Ya. 19 udah mulai agak Oke. balik gitu. Artinya pertama kali disiarkan 17 ya? Eh, Mungkin 17. I think so. taruhlah Iya, ya. iya, iya. Taruhlah 17. Saya mesti Itu lihat angka saya catatan saya 6.000. dulu nih. Heeh. Ya. Itu aja saya udah gembira kan 6.000. Tapi besoknya 90.000 ya. Oh, Iya. Besoknya 100 berapa puluh ribu. Oh, tak. Hari keberapa tuh 400.000. Iya. Itu saya sempat bikin di medsos Pak Muhammad. Errornya tanggal 17 Mas. Waktu itu saya justru errornya tanggal 17. Jadi mulai tanggal 17 sampai taruhlah 18 tanggal 15 itu error. tanggal 15 itu 6.000 Heeh. ya, 6 Ya, mungkin segitu ya. Kemudian tanggal 17 tiba-tiba jadi 90. Besoknya menjadi 100 dan terus sampai 400. Iya. Saya protes tuh dan mungkin rame yang protes ya pasti. Iya. Iya. Ini bagaimana ya? Ini nggak mungkin. Saya kebetulan sebetulnya nggak ngecek teman-teman yang lain atau lawan-lawan saya yang lain di Jakarta Selatan kan. Ternyata sebetulnya Semua di dapil partai di dapil DKI 2. mengalami ratus-ratus ribu itu. Iya. Ya. Pesta suara gitu. Pesta suara itu. Uang orang yang telepon saya udah banyak, Yasmin. Yang nyelamatin Wah, banyak ya. Karena orang rupanya sama kelakuannya. Yang dia lihat misalnya dia tertarik dengan Ade Armando. Heeh. Dia bukanya langsung Ade Armando berapa? Gitu ya. Iya. Kebetulan saya di PSI yang paling tinggi dibanding yang lain-lain ya. Nah dia menganggap itu ya cukup melihat yang di sana. Dia nggak perlu melihat yang partai-partai lain. Iya. Jadilah rame. Selamat ya bang. Wah asik nih udah jadi anggota DPR. Saya bilang gimana ceritanya? Makanya saya protes. Maksud saya, mbok ya KPU ini Sirekap di bawah KPU kan? Iya. KPU ya jaga-jagalah jangan sampai begini. Nah beberapa hari kemudian memang berubah. Tanggal 19 itu. Lebih bahkan nggak tahu ya. Kalau 19 sudah turun. Ya dari yang tadinya 400 turun melama jadi 28. Iya. Turun lagi. Turun terus lagi, ya betul. 26. Iya. Turun lagi 25. Akhirnya di 25 berhenti. Iya. Ya, dan sejak saat itu mungkin tanggal berapa itu tanggal 20-an kali ya. Mulai benar. Mulai benar. Mulai bener ya. Tapi maksud saya Back to reality gitu ya. jadi kalau Mulai orang- normal mungkin. Mulai normal. Jadi begitu orang ngomong ribut nih tentang Sirekap, saya selalu bilang saya tuh mengalami langsung. Iya. Jadi saya nggak mengatakan bahwa KPU itu curang atau apa, ya kan? Kan ada yang sebagian bilang ya ini kan memang alat dari Pak Jokowi nih. Ya saya mengalaminya tapi saya diturunin. Iya. Jadi kalau PSI pro PSI Pak Jokowi pro PSI kok dituruninnya jauh ya Oke. dari 400 ke 28. Oke. Tapi saya mau share aja karena Anda punya cerita. Pak Muhammad tadi juga Iya. sudah cerita. Dalam artian kalau kita bicara soal error itu, ya itu tadi saya sebut salah satu partai politik sebelum kita tapping adalah di salah satu partai politik itu ada 7 caleg semuanya 100.000 ke atas. Jadi melebihi kalau di total itu melebihi suara yang Iya, masuk ke partai, yang suara masuk ke partai itu 149.000, mereka kalau di total jadi 900.000 dan disitulah errornya gitu sebetulnya. Nah, Mas Ade, Bang Ade, tadi kan Anda udah cerita soal pengalaman Anda. Nah, soal lonjakan suara PSI ini dalam beberapa hari terakhir yang membuat Anda diwawancara di mana-mana itu, Iya. gitu. Dalam Nah, pandangan komentarnya apa? saya ingin mengatakan bahwa
setelah mengalami lonjak dan penurunan yang dahsyat itu, buat saya memang tidak ada sesuatu yang terlalu istimewa dengan tanda petik ya, kesalahan. Dan saya nggak suka dengan kata kecurangan. Kesalahan-kesalahan di KPU. Ya, itu memang artinya ada sesuatu yang nggak beres tuh dalam cara mereka merekapitulasi suara kan. Sehingga memang saya sering bercanda mengatakan begini, kalau memang terhadap Jakarta Selatan itu bisa seperti itu, mungkin nggak di daerah-daerah lain juga sebetulnya kurang lebih hal serupa, mungkin tidak separah Jakarta Selatan juga terjadi. Sehingga barangkali gini, jangan-jangan angka PDIP sesungguhnya nggak 16%, mungkin 18%, mungkin sebaliknya 15%. Karena itu saya setuju bahwa sebetulnya Sirekap itu tadi Pak Muhammad pakai istilah apa? Alat bantu. Hanya sebagai alat bantu. Udahlah kita sekarang tunggu penghitungan apa istilahnya? Manual. Rekapitulasi berjenjang. Rekapitulasi berjenjang. Yang pasti berat sekali kan? Iya. Nah, tapi sekarang kembali ke pertanyaan Anda nih, Yasmin. Jadi ketika itu rame, saya lihat berapa sih angkanya sebetulnya yang disebut, makanya saya suka geli dengan kata pelonjakan, loncatan, ajaib dan seterusnya. Penggelembungan ya. Buat saya ya coba kita lihat secara hati-hati apa yang terjadi kan. Tadi saya lihat Anda punya catatan tuh tanggal berapa tadi? Ya harusnya saya kebet ya. Nggak nih. Ini data dari Kompas ya. Ada real count KPU pada tanggal 19 Februari. Ya, awalnya 2,78% suara PSI. 2,78. Iya. Lalu tanggal 5 Maret pukul 10 suara PSI mencapai 3,13. Real count berapa pada tanggal 2? Iya, ini saya mau ngitung tadinya mungkin 0,35 ya. Kenaikannya per hari. Per durasi itu. 8 hari itu. Selama 8 hari. Itu kan cuma 0,035 bagi 8 itu 7 setengah apa? No. 6 kali 8. Oh, nggak nyampe ya, 5. Iya. 0,05. Iya. Ya, 0,05% saja per hari. Kenapa itu? Dan itu kan terjadi karena ada beberapa hari ditahan kan? Angkanya ditahan. Terus dihitung ulang. Nah, pada saat penghitungan ulang itu barangkali apa yang tadi Anda katakan itu berlaku, bahwa pada saat itulah daerah-daerah lumbung suaranya PSI sedang dihitung. Misalnya saja, memang saya baca tuh lumbung suara PSI antara lain itu ada di Jakarta juga ya, tapi juga di Jawa Timur, di Jawa Tengah, sebagian tapi nggak semua Jawa Timur, nggak semua Jawa Tengah. Kemudian Papua Tengah, Papua Selatan, NTT itu juga DPRD kita pun mengalami peningkatan yang sampai 4 kali lipat. Itu real ya, itu sudah diakui. Nah, jadi saya mau bilang bahwa sebetulnya kenaikan itu nggak usah dicurigai sebagai sesuatu yang tentu saja itu di luar kebiasaan atau istilah anomali lah, apa ya, luar biasa atau apapun. Tapi tidak perlu sampai orang ekstrim menuduh bahwa there is something terribly wrong. Ada sebuah kecurangan, bahkan istilah yang dipakai juga curang, penggelembungan. Apalagi tadi ya istilah-istilah itu yang saya katakan. Saya yakin sesudah ini pun ya sekarang ternyata memang di freeze dulu, barangkali saking ramainya saya pikir kita lihatlah sehabis ini besok misalnya dibuka lagi kenaikannya, kalau masih terus 0,4 0,5 kan sesuatu yang lazim-lazim saja. Dulu pun ketika di awal-awal keluar rekapitulasi suara kan kenaikan suaranya PDIP per hari itu bisa mencapai 1 juta suara, 2 juta suara, which is menurut saya, ya tentu saja karena saya orang PSI, adalah sesuatu yang nggak usah terlalu dianggap sebagai bukti adanya kejahatan, kecurangan. Cuma mungkin Bang Ade, karena PDIP itu partai tua. Jadi orang mungkin something wrong menurut orang ini, wah ini partai baru kok bisa melenyap itu. Jadi kalau misalnya dilihat posisi PDI Perjuangan kan memang sudah partai tua, jadi wajar kalau misalnya pergerakan suaranya. Ini PSI kan pendatang baru nih, newcomers ya. Naik 100.000 kita aneh ya. Kalau PDIP 1 juta, kan kira-kira itu yang sama seperti orang misalnya ngelihat kalau PSI kalau naik nanti kan
tinggal penentuan nih masuk atau tidak ke Senayan gitu. Sementara ada partai-partai lain yang di bawah itu kalaupun dia melonjak misalnya kayak Gelora, orang kan nggak akan ini pasti masih jauh lah walaupun dia melonjak, kayaknya nggak akan lolos PT gitu. Oke. Saya nggak membantah itu. Saya ingin mengatakan betapa tanda petik menurut saya orang tuh tidak terbuka pada beberapa kemungkinan. Salah satu kemungkinannya benar ada kelicikan. Salah satu kemungkinan memang ada penggelembungan. Tapi ada satu kemungkinan lain adalah ya normal aja. Oke, itu dulu jawaban saya. Bang Ubed silakan. Ya Bang Ade paling mungkin memilih yang normal ya. Ya, iya dong. Sebagai tapi wajar karena dia PS ya kan. Mungkin, tapi sebentar, by the way, kalau mau koreksi sebentar yang tadi itu yang disebut 5 Maret itu bukan baru 5 Maret mencapai itu. Artinya mungkin posisi itu udah stagnan dari tanggal 3. Artinya kalau kita rata-rata itu 10 hari mungkin 0,35. Jadi supaya clear aja. Oke, silakan. Saya kira problemnya memang ada di Sirekap sebetulnya. Karena persoalan yang serius di Sirekap kemudian ditangkap oleh publik, yang itu kemudian mengakibatkan lonjakan suara, menimbulkan persepsi yang negatif. Karena itu sebenarnya kita perlu melakukan koreksi total pada Sirekap di KPU, meskipun Sirekap itu bukan sebagai dasar untuk menentukan siapa pemenangnya kan. Saya sih menyebutnya Sirekap itu seperti sampah. Tapi itu mahal loh itu. Ya sampah dalam konteks elektoral Mas. Sampah yang berfungsi untuk mengontrol, dia seperti bakteri lah, untuk mempengaruhi publik dan sebagainya. Yang bisa dipermainkan gitu. Maksudnya kita tidak juga harus kemudian terjebak dalam perdebatan soal Sirekap menjadi rujukan di dalam menentukan pilihan. Karena ujungnya tadi bahwa perhitungan manual yang sebetulnya akan menentukan kemenangan partai politik atau hasil pemilu. Kemudian yang kedua, kenapa PSI dicurigai kan? Itu kan pertanyaan penting. Karena memang sejak awal PSI itu diidentikan dengan Joko Widodo. Misalnya tegak lurus dengan Joko Widodo gitu kan. Meskipun di tempat lain dia Jokowi yang membengkokkan gitu. Jadi itu diperjelas dulu maksudnya apa itu? Ya kan membengkok dari PDIP lagi. Oke. Ya karena posisinya tegak lurus dengan Joko Widodo, maka kemudian orang menimbulkan persepsi yang negatif terhadap PSI. Apalagi kemudian lonjakannya dianggap cukup drastis ya Mas. Sampai 0,35% per hari lah dalam satu hari begitu. Saya sih melihat memang agak irasional sih sebetulnya kalau kenaikan itu karena hitungan harinya itu menurut saya yang melampaui partai baru lain, kemudian juga sedikit persentasenya melampaui partai yang lebih dulu berkuasa sebetulnya. Nah dari sisi itu maka saya sih meyakini begini, jika ada kecurangan perhitungan manual dalam rekapitulasi di KPU itu akan ketahuan kok. Pasti akan ketahuan. Misalnya menggeser nih menggeser partai kecil yang lain nih. Maaf ya saya sebutkan, misalnya di Partai Prima ada sekian suara, digeser-geser dikit lah ke PSI misalnya begitu. Kemudian dari partai yang lain, banyak kan partai kecil-kecil yang bagian dari koalisinya PSI ya dan lain-lain atau satu grup di situ, itu memungkinkan. Tapi itu akan ketahuan kalau KPU bekerja betul. Dan Bawaslu mengawasi. Jadi sebetulnya berarti itu mungkin dilakukan ya berarti ya. Mestinya bisa dilakukan. Iya dong. Karena itu mungkin dilakukan, maka pengawasan sebenarnya penting. Pelakunya siapa itu yang kalau kayak gitu geser-geser? Ya banyak kemungkinan. Itu sebenarnya paling di lapangan itu paling krusial itu di PPK. Iya. Di pleno di PPK ya, di tingkat kecamatan itu berisiko itu. Dan itu berisiko terhadap partai yang memang udah dianggap nggak bakalan lolos. Kan nggak ketahuan. Nggak terlalu ketahuan lah, tapi nanti ketahuan kalau KPU-nya jeli. Misalnya kalau pergeseran suara caleg dalam satu partai itu nggak ketahuan karena perhitungan umum satu partainya sama kan. Tapi kalau dari partai lain bergeser itu akan ketahuan jika KPU jeli dan kemudian Bawaslu bekerja. Itu partainya sendiri harusnya tahu kan kalau misalnya suaranya diambil. Tapi saya mau bilang kenapa partai sendiri tahu? Saya mau tanya sedikit. Jumlah TPS kita berapa? 800.000 sekian. Itu menurut saya harus susah, itu berat loh. Pertimbangan tuh. Justru kalau TPS-nya ada 800.000. Iya, kalau manual tuh berat sekali loh itu mengontrol itu. Ya itu dalam artian yang barusan Yasmin katakan. Bayangkan tuh kalau memang kayak saya nih ya, saya udah diminta atau disarankan, Bang Ade punya saksi dong. Maksudnya saksi itu yang
menjaga itu tuh, suaranya, menjaga TPS ke kecamatan. Kalau perlu nanti di kecamatan juga kan turun kan timnya. Itu kan costly. Itu Anda harus bayar tim saksi yang sebetulnya dalam keadaan normal kita harusnya percaya saja sama negara kan. Itu harus selesai di sana. Tapi kan sekarang ada ketidakpercayaan itu karena memang ada banyak permainan yang tadi Anda katakan. Jadi kecurangan tuh bisa di TPS-nya aja sudah curang. Jadi ketika dihitung barangkali misalnya semula disebut 19 gitu ya. Munculnya 9 atau 190 atau 190. Nah, itu cuman di TPS menurut saya Bang Ade paling tidak pengalaman saya itu relatif kecil potensi pelanggaran. Karena apa? Di situ masyarakat masih menyaksikan kita kan? semua bisa melihat. Pasca jam 1 kan masyarakat bisa melihat itu penghitungan suara di TPS. Jadi kalau ada yang agak nekat itu biasanya menjadi musuh bersama. Finalnya itu kan malam kali ya. Ya biasanya sampai malam tetap masih ada pengawas, Mas. Iya, masih ada. Jadi memang pengawas. Perhitungan di TPS itu relatif kecil untuk curang. Potensinya kecil ya. Tapi memang kalau kecurangan bisa dimulai sebelum pemilu. Bahkan prosesnya ada manipulasi. Jadi yang lebih serangan fajar gitu ya. Yang lebih mungkin terjadi mulai dari kecamatan kali. Ketika masing-masing TPS dikirim ke kecamatan lalu pleno. Kan di pleno. Nah, proses pleno itu memungkinkan ada banyak geser-geser suara di situ. Kecamatan itu adalah penyelenggara ad hoc. Karena KPU kabupaten kan permanen tuh. RI, provinsi dan kabupaten permanen. Nah, ad hocnya itu mulai dari kecamatan ke bawah. Demikian juga Bawaslu, RI, provinsi dan kabupaten itu permanen 5 tahun. Panwaslu sudah disebut Panwaslu, bukan lagi Bawaslu kecamatan, tapi Panwaslu itu ad hoc ke bawah. Nah, paling tidak ad hoc itu artinya hanya pada saat menjelang pemilu saja dan beberapa hari setelah pemilu dia dibubarkan. Jadi kurang lebih sebulan lah tugasnya. Nah, ad hoc ini saya biasa memberi kritik karena dia ad hoc, berpikirnya juga ad hoc. Pendek aja ya, nggak panjang-panjang gitu. Pokoknya segini dari aja. Dari negara sebulan saya dikasih misalnya 1,2. Contoh, saya nggak tahu sekarang berapa. Kurang kalau lebih dia sama ya. Kalau dia digoda oleh oknum caleg, oknum capres, tim sukses, itu bisa berpuluh-puluh kali. Nah, itu yang saya bilang tadi, karena ad hoc, berpikirnya juga ad hoc. Walaupun ya tidak semuanya seperti itu. Cuman dari pengalaman saya 5 tahun di Bawaslu, 5 tahun di DKPP, memang potensi migrasi perubahan suara apakah itu disengaja atau tidak disengaja. Disengaja ini berarti ada potensi kecurangan di situ. Tidak disengaja karena kehilapan manusia, salah input, salah tulis, itu memang di kecamatan paling besar. Mas Ade, saya juga mempertanyakan begini, kalau tadi kan DKI 2 Anda tuh bicara dong ya, mempertanyakan kok suara saya gede banget gitu. Nah, permasalahannya yang dipertanyakan juga oleh beberapa pihak gitu. Kenapa PSI juga tidak mempertanyakan ini ada yang salah loh, kenapa suara kami seperti ini? Karena faktanya banyak juga suara PSI itu yang pakai bahasa digelembungkan itu dari suara yang tidak sah. Itu masalahnya kan. Makanya suara PSI itu nambah di beberapa dapil kan ada, maaf, di beberapa TPS kan ada yang seperti itu. Misalnya nih di TPS 004 Bulakan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Dari data Sirekap, suara PSI tertulis 69. Sedangkan suara tidak sah 1. Padahal dari form C-nya, foto C hasil yang diunggah di Sirekap, PSI hanya memiliki 1 suara, sedangkan suara tidak sah itu 69. Jadi ada tertukar gitu. Saya mau tanya, Anda dapat dari mana ini? Ini berita di mana-mana. Nah, dan itu kita bisa cek, Mas. Kita bisa cek ke Sirekap. Saya selalu katakan bahwa ini berita di CNN dan mereka ngecek. Mengingat saya juga wartawan, saya nggak terlalu yakin wartawan itu sampai ngecek kemana-mana ya. Dia biasanya dapat informasi dari ini kan di beberapa, karena tadi Anda katakan pada saya soal bahwa saya berulang kali diminta ngomong di berbagai media. Nah, data-data semacam ini hampir selalu muncul. Dan datanya sama itu juga. Sumbernya apakah dari Kumparan, dari CNN. Poin saya adalah bahwa misalnya Anda menyebut ada 2-3 kasus. Bayangin 2-3 kasus. Nggak sampai sebanyak itu. Dari berapa ratus ribu kasus. Itu pertama. Kedua, bahkan kita tidak bisa sekarang mengetahui secara akurat benar nggak ada laporan itu. Dan apakah, saya selalu bilang, laporan semacam ini kan harus dikirim ke Bawaslu. Ya nggak? Betul kan? Ini kami mencurigai kalau adanya ada dugaan pelanggaran, memang pintunya Bawaslu. Kita, sementara kami di PSI mengalami hal yang sepenuhnya sebaliknya. Angka kami seharusnya 50, ditulisnya 15 misalnya, atau 5 atau apalah. Kan saya selalu bilang
itu laporin dong ya. Ya. Karena ini kan juga berseliweran di WhatsApp grupnya PSI. Karena saya ini bukan anggota DPP PSI, saya cuma caleg. Ya. Jadi saya mau bilang bahwa kalau ada data-data semacam itu, ya memang sebaiknya segera dikirim saja ke Bawaslu, sehingga Bawaslu bisa mengkoreksinya kan. Ya, tapi teman-teman PSI punya enggak kayak tim yang mengecek seperti data-data kayak internal. begini? Saya terpaksa mengatakan saya duga ya, ada ya. Saya duga. Tapi pasti saya nggak tahu karena saya bukan. Maksudnya gini loh, maksudnya ketika itu salah, harusnya kan paling tidak dari internal juga mengatakan bahwa oke, kami memiliki data yang benar, harusnya seperti ini. Ternyata salah input. Saya mau bilang, saya duga nggak ada itu. Kita nggak punya kalau sampai. Artinya kalau tidak punya sih sebetulnya tidak bisa membantah data itu. Enggak, saya nggak bilang saya bantah. Saya cuma bilang, saya tidak membantah. Artinya, saya kira menyandingkan dua data yang sama di lokasi TPS yang sama itu jauh lebih bagus daripada kemudian membangun argumen naratif. Enggak, saya mau bilang bahwa ini yang paling bisa mengecek itu Bawaslu. Ya, ini yang paling punya otoritas. KPU juga. Ya kan, paling mudah mereka mengeceknya. Ya. Kalau kami ini kan cuma objek yang lagi dituduh mengelembungkan. Cuma gini Bang Ade. Sebentar Pak Muhammad, satu lagi. Iya, boleh. Silakan. Satu hal lagi adalah bahwa hal yang sama juga ditemukan di berbagai tempat lain menyangkut partai lain. Jadi yang angkanya menggelembung tadi bukan hanya PSI, tapi juga ada partai-partai lain. Ya, kemarin disebut beberapa partai lah. Persis. Karena itu pihak yang paling punya otoritas dan punya akses, punya data, punya kemampuan melakukan itu adalah tanyakan kepada Bawaslu. Wartawan CNN itu sebaiknya tanya. Oke, artinya gini, kalau misalnya si rekap itu sekarang lagi benar, kita tuh sebenarnya bisa buka semua. Ini kan TPS 004 di Cibeber, TPS 020 di Kecamatan Tanah Grogot, Pasir, Kalimantan Timur. Terus ada lagi di TPS 002 dan sebagainya. Gini, kita bisa buka sebenarnya kalau si rekap lagi benar. Bisa bilang bahwa iya itu benar, itu buktinya ada di si rekap. Tapi kenapa sampai terjadi begitu? Kami nggak tahu, ya. Kami nggak tahu. Dan kami tidak punya otoritas untuk menilai terhadap apa yang terjadi. Yang paling punya otoritas adalah Bawaslu. Karena Bawaslu bisa bilang, oh ternyata ada kesalahan ya, kami segera perbaiki. Saya itu berharap lebih daripada PSI. Jangan selalu menunggu Bawaslu. Oke, Bawaslu punya instrumen pengawasan. Tapi ini sekarang PSI kan tertuduh. Nah, tampillah, jelaskanlah seperti Mas Ubed bilang tadi. Ini loh data yang sebenarnya. Kita punya data ini. Sekarang minta Bawaslu mana di antara dua data ini yang valid. Nah, itu cakep banget deh. Jadi saya mau bilang begini Pak Muhammad. Taruhlah, saya mengatakan gila ya, emang benar. Emang begitu tuh datanya. Ini artinya nggak beres nih datanya. Saya akan minta Bawaslu tolong perbaiki dong ini. Kembalikan ke data yang benar. Tapi kami tidak bisa melakukannya. Enggak, saya itu sangat yakin. Ataupun gini, kalaupun itu bukan kesalahan, dalam artian ada unsur kesengajaan, itu bisa kan dilakukan oleh oknum caleg. Siapapun. Bisa kan? Oknum caleg bisa melakukan itu kan? Tanpa kerjasama oknum penyelenggara enggak bisa. Artinya atas inisiatif oknum caleg bisa kan? Ya. Ada memungkinkan sih antara caleg dengan penyelenggara ya. Kalau yang berinisiatif bisa siapapun, Yasmin. Bisa siapapun. Nah, ini saya sependapat ini. Bisa inisiatif itu bisa dari mana saja. Bisa juga dari partai, Bisa dari partai ya. Tentu oknum pengurus ya, caleg. Bapak berdua melihatnya inisiatif itu kira-kira dari caleg atau dari partai kira-kira? Ya, secara umum itu dari yang berkepentingan sebetulnya. Kalau yang berkepentingan itu adalah partainya, dia akan melakukan upaya itu. Termasuk kalau caleg. Tapi yang pasti nggak terhadap Bang Ade upaya itu. Iya kan? Kalaupun itu terjadi, saya akan bilang gila nih orang. Maksudnya Ade Armando nggak termasuk yang kalau itu inisiatifnya kita, kalau misalnya mengira-ngira inisiatifnya itu terhadap partai, oleh partai gitu kan, tidak dilakukan, tidak di-approach kepada seorang Ade Armando gitu ya. Kalau kita berasumsi bahwa KPU bekerja dengan benar dari tingkat PPK sampai ke pusat, kemudian data itu konsisten, saya memprediksi memang PSI nggak bakal lolos 4%. Iya. Karena berbagai tadi data-data yang dianggap sebagai penggelembungan, menurut saya juga tidak cukup membantu PSI untuk sampai 4%. Karena dari quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei yang sudah
masuk 95%, itu angkanya sekitar 2,7% kurang lebih. Iya. Tertinggi itu Carta Politika. Iya itu tadi 2,97. 2,97. Itu kalau margin errornya 1% misalnya. 1% masih 0,03. Nggak sampai 4%. Ya. 3,97. Jadi menurut saya ya nyaris. Tapi nyesek banget itu lah. 3,97. 3,9. Saya punya jawaban terhadap ini. Oh iya. Ya. Gimana Terserah, jawabannya? kan? Silakan. Belum selesai. Oh iya, silakan. Anda udah selesai belum? Kan ini kemungkinan dalam riset saya kira memungkinkan bahkan turun dari 2,9 jadi 2,8. Oh iya. Mungkin juga karena naik, marginnya naik kan 1%. Ya. Jadi saya kira ya PSI juga tidak terlalu kemudian harus meyakini bahwa akan lolos 4%. Oke. Saya kira itu. Sebelum Bang Ade jawab, saya juga mau mempertanyakan begini, kenapa sih kok kita sekarang seolah-olah lebih percaya pada quick count ya? Maksudnya kalau ini kok menyimpang dari quick count, jadi seolah-olah quick count yang benar, real count itu kalau beda tuh kok kayaknya salah. Bener nggak? Iya, quick count itu kan sebetulnya menggunakan sampling. Padahal sampelnya 2000 aja. Metodologi juga. Tapi metodologi memang random dengan sangat ketat menurut saya. Iya. Kemudian dia bukan suara survei, tapi betul data asli sistem TPS. Itu yang kemudian para lembaga survei meyakini bahwa quick count ini lebih mendekati atau presisi daripada survei-survei yang ada, gitu. Karena langsung dia dari sumber suara di TPS. Ya. Nah, di dalam pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya itu memang quick count sangat presisi. Ya, artinya selisih cuma 0,0 sekian. Artinya apakah adil kalau misalnya ada suara yang kayak PSI sekarang atau partai lain misalnya loh kok beda jauh nih, berarti jangan-jangan gitu, atau kalau memang melebihi margin of error-nya gitu, margin of error. Mengapa itu bisa terjadi kan? Karena kalau dibangun argumen misalnya di lumbung suara, nggak juga, misalnya Jakarta lumbung suara siapa Jakarta? Kan lumbung suaranya misalnya ada partainya dulu temannya Bang Ade, ada PKS di situ, ada PDIP kan, Jakarta temannya PKS. Temannya PKS. Jadi menurut saya argumen itu tidak cukup untuk meyakinkan PSI bisa lolos. Oke, kan based on data riset. Ya. Tapi boleh saya komentari soal. Karena saya kebetulan kan sebelum masuk PSI itu saya di SMRC ya. Jadi saya lumayan tahu lah. Kalau nggak mau bilang saya juga ngerti lah ya. Tapi saya lumayan tahu lah gimana cara bekerja survei. Pertama ya soal kan saya selalu geli ketika orang bilang bahwa dengan hasil survei, dengan hasil quick count yang ada, PSI pasti tidak lolos. Ya. Anda juga kelihatannya percaya sama kemungkinan besar tidak lolos. Nah, kata yang paling tepat tuh kemungkinan besar tidak lolos. Itu adil. Hampir, bahkan istilah hampir pasti tidak lolos. Itu fair. Ya, kenapa begini? Jadi gini, sebetulnya yang namanya si quick count itu adalah sebuah cara untuk seperti semacam mengontrol. Jadi karena bagus, kan seperti Anda bilang, hampir-hampir tidak ada jarak yang terlalu jauh lah antara hasil quick count dengan real count. Jadi ini bisa kita gunakan untuk mengecek apakah real count-nya beneran. Jadi menurut Bang Ade itu masih wajar dong suara PSI 3,13. Kenapa orang percaya? Kan tadi ada pertanyaan kenapa orang lebih percaya sama quick count. Seolah-olah lebih percaya sama sebetulnya quick count. Bukan soal tidak lebih percaya. Pada akhirnya orang akan percayanya pada real count kan? Betul. Tapi sekarang kan orang butuh data untuk bisa menduga-duga, memprediksi yang akan menang siapa, suaranya berapa. Seperti sekarang. Kan real count-nya belum selesai nih soal Pak Prabowo menang atau tidak. Tapi kita semua sudah seperti menerima kan, menanglah Prabowo dan angkanya berapa 57, 58 ya. Kan? Jadi gunanya si quick count itu adalah semacam ya indikasi lah. Jadi dia semacam kontrol tentang nanti yang akan lahir sebagai pemenang adalah siapa. Akan rame memang kalau ternyata datanya real count itu Pak Prabowo nggak 58, tahunya 55 misalnya. Itu rame itu pasti. Oke, itu satu. Nah, dalam hal parlemen. Jadi si para peneliti ini SMRC, Indikator dan kawan-kawan berusaha memprediksi kira-kira perolehan suara PSI itu berapa. Ya. Dia bilang 2,9. Kalau pakai margin of error
3,9. Iya. Jadi jaraknya adalah dari 1,9 sampai ke 3,9. Kira-kira di situ. Ingat range-nya. itu angka yang kecil loh, cuman 1,9 ke 2,9 ke 3,9. Bisa juga turun 1%. Makanya 1,9 bisa saja 1,9 sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaan yang terpenting adalah karena istilahnya adalah kemungkinan besar. Ada nggak kemungkinan kecilnya? Ada. Ya. Jadi pertama kita memang mengenal margin of error. Ini soal kerendah hatian para peneliti nih. Ada margin of error. Kira-kira segitulah. Tapi kemudian dikatakan pula, Anda yakin benar tuh angkanya tuh hanya antara 1,9 sampai 3,9. Dia dengan rendah hati bilang lagi nih si ahli-ahli statistik. Enggak juga sih, selalu ada kemungkinan ternyata dia meleset. Berapa persen melesetnya? Disitulah ada yang namanya level of confidence. Ini jarang disebut orang. Tapi sekarang kita kenal lembaga-lembaga penelitian itu biasanya menggunakan level of confidence-nya 95%. Jadi sederhananya ada peluang 5%, hanya 5% bahwa salah. Ternyata nggak sampai, ternyata lebih dari 3,9. Ada kemungkinan, ya. Tapi kemungkinannya cuma 5%. Tapi pertanyaannya kembali yang tadi saya bilang, yang Anda kemudian jelaskan bahwa dia menggunakan istilah kemungkinan besar. Karena namanya ini kan bukan bicara tentang sesuatu yang pasti, absolut pasti, ya. Selalu ada kemungkinan kami salah, kata si peneliti. Entah pengambilan sampelnya salah, entah jawabannya salah, entah cara ngitungnya salah. Sehingga saya akan bilang, ya mungkin juga sih sampai 4. Cuma memang catatannya begini. Kalaupun ada selisih, ada slip gitu ya, angkanya pasti tidak terlalu jauh. Jadi kalau 3,9, tapi ternyata hasil akhirnya nanti 4,1, ya kan cuma 0,2. Jadi saya mau bilang bahwa kenapa PSI tidak terlalu gloomy, tidak terlalu bilang bahwa iya kita udah kalah. Ingat loh, tahun 2019 baru beberapa hari sesudah hasil quick count, PSI sudah menyatakan, Grace Natali sudah menyatakan, kami menyatakan memang atau kami mengakui bahwa kami kalah, kami berterima kasih, kita akan maju 5 tahun lagi. Berarti, sekarang tidak ada PSI pernyataan itu. Ya berarti masih optimis akan bisa masuk ke Senayan. Akan bisa. Tapi siap-siap juga kecewa. Oh iya. Loh, kan karena sebenarnya itu kurang logis sih. Sorry. Gini, saya mau bilang 95%-nya tuh nggak lolos. 95%-nya nggak lolos. 5%-nya masih mungkin lolos. Ada peluang. Ya nggak mungkin juga lah PSI terlalu gembira, pesta jadi pora. 3,9 itu sudah ditambahin margin of error. Betul. Plus. Betul. Jadi kalau sampai 4,1% itu ya saya sih lihatnya nggak rasional gitu. Karena itu sudah ditambah margin error plus. Jadi plus margin of error. Jadi plus saya 3,9. Level kalau min dia 3,8 loh. Level of confidence-nya yang plus itu nyampe 3,95 itu adalah 95%. Betul. Tapi level of confidence itu tidak bisa diterjemahkan dalam konteks sisanya 5%, Mas. Jadi bukan, saya mau bilang memang begitu. Bukan, intinya dua-duanya meyakini pendapat masing-masing. Bukan, saya mau bilang sekarang saya tanya sama Anda deh. Lalu apa artinya level of confidence? Artinya itu memang saya sangat yakin bahwa 95% yakin bahwa PSI maksimal dapat angka 3,9. Bisa 4,0 nggak? Bisa 4,1 nggak? Ya bisa, cuman itu cuma 5% peluangnya ibaratnya. Artinya gini, nggak mungkin lah, atau nggak mungkin dalam arti semakin tidak masuk di akal lah. Kalau ternyata angkanya tuh bukan cuma 4%, tapi 5,7%. Nah kalau itu semakin terlalu jauh itu. Itu terlalu jauh lah ya. Saya mau ke Pak Muhammad nih. Berapa hari ini juga ada partai politik yang merasa kok suara kami turun ya gitu dari 3, sekian juta ya kalau nggak salah ya 3, sekian. Enggak bukan persen. Kemarin Bang Effendi Ghazali juga mengatakan bahwa dari itu bukan persentase, dari angka sekian juta perolehan suaranya turun. Nah itu bisa terjadi nggak seperti itu? Dan harusnya itu enggak loh. Dan maksudnya jadi suara gini, itu harusnya progresif. Enggak. Kalau itu dihitung terjadi secara benar. Nah itu
kalau misalnya itu sampai terjadi, apa yang terjadi itu? Kenapa bisa seperti itu? Berarti ada potensi suaranya dia dirampok. Iya. Ya, kerasnya begitu kira-kira. Nah, digeser gitu nah ya. kemarin ada salah satu partai politik yang mengatakan itu dan seolah-olah mengaitkan atau dikaitkan oleh orang itu dengan kenaikan suaranya PSI gitu. Nah, itu sebetulnya Iya. Sebenarnya itu singkatannya P3 ya, Singkatannya singkatannya P3. Saya tidak mau menyebut nama Iya, saya nggak mau nyebut nama partai, saya sebut aja inisialnya P3. aja P3. Sebenarnya kalau partai politik ini mau percaya diri, tadi saya coba mengutip tadi level confidence, C1-nya saja dikumpulin. C1-nya saja itu kan data yang paling akurat setiap TPS. Jadi dia harus bekerja keras memastikan lengkapnya dan akurasinya C1 itu dari saksi parpol di setiap TPS. Jadi nggak bisa kita langsung mengatakan ya. Tidak semua partai itu punya saksi di TPS. Nah, karena apalagi 800.000 sekian. Itu 800 butuh uang sekitar 2,5 triliun. Nah, itu dia. Wow. Itu tantangan. Untuk saksi saja. Untuk partai-partai besar oke, itu saya kira tidak masalah ya. Tapi kalau partai-partai yang pendatang baru atau menengah itu problem itu. Hanya dia tinggal teriak saja, "Duh, suara saya kok hilang." Mana alat bantunya? Mana alat kontrolnya? Mana alat koreksinya? Dia nggak punya C1 di situ. Yang punya adalah Bawaslu. Bawaslu pasti punya karena di setiap TPS kita mandat Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu harus ada satu pengawas TPS. Jadi Bawaslu pasti punya data di setiap TPS untuk 823.000 TPS kita. Harus ada satu pengawas. Ya, harus di Itu setiap adalah TPS harusnya ada. Bawaslu. Nah, betul. Aparatus Bawaslu itu ada di setiap TPS. Itu perintah undang-undang. Jadi kalau kita mau sebenarnya kalau kita mau lihat ini data KPU, Bawaslu punya data semua itu. Nah, makanya saya setuju Bang Ade, Bawaslu ini harus diberi kesempatan untuk memberikan penilaian terhadap komplain-komplain, dugaan pelanggaran ini. Karena Bawaslu punya data. Dan Bawaslu harus terbuka menyampaikan datanya itu di setiap TPS. Dan Pak Muhammad sebagai mantan, saya mau sedikit kasih tambahan data. Oke, boleh deh, boleh. Karena kan kasihan juga P3 sudah kita sebut-sebut tadi. P3-nya sekarang sudah baik kok. Udah. Tadi dia sempat marah kan? Karena turun dari 4,01 turun jadi 3,9 something kan. Sekarang udah balik lagi. Jadi everybody happy. Oke. Nah, tapi Pak Muhammad sebagai mantan ketua Bawaslu dan juga mantan ketua DKPP, sebenarnya hari-hari gini kayaknya masih sering dengerin curhat-curhat nggak sih oleh anggota atau ketua atau yang sekarang lagi bertugas lah dari Bawaslu dan KPU? Iya kan semua sekarang tuduhan, sasaran, bullying semuanya kan kepada KPU Bawaslu. Nah saya ingatkan teman-teman, saya ingatkan teman-teman KPU Bawaslu karena kami punya grup WhatsApp nih, yang purnawirawan dan yang sekarang kita punya satu grup. Jadi Pak Hasim sama Pak Wagi itu kita punya komunikasi yang sangat baik. Saya bilang, kalau Anda tidak mau menjadi korban bully, segera cepat respon itu setiap isu-isu yang muncul di masyarakat. Jangan Anda beberapa hari kayak nggak ada gitu, nyaris tak terdengar gitu, sehingga orang kemudian beropini liar. Anda harus tampil bahwa isu ini PSI datanya seperti ini. Ini oke lah. Sekarang baru 2 hari lalu kan si Yudam Hol itu muncul koordinator teknis bahwa itu seperti itulah data yang realnya kan. Nah, tapi jangan terlambat saya bilang, jangan sampai masyarakat ini sudah liar, menduga macam-macam. Lalu Anda hadir itu kemudian tidak agak kurang lah Anda kalau terlambat merespon isu. Tapi Bawaslu kayaknya juga kurang punya gigi yang sekarang sepertinya. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran kok kayaknya lebih tergantung siapa yang melanggar sih sebetulnya. Bawaslu sekarang ya agak adem ya. Artinya memang gregetnya saya lihat kurang greget ya. Kurang, Tapi kalau misalnya kita bicara soal yang tadi ya, balik ke soal kecurangan gitu ya, misalnya terjadi ada peluang untuk melakukan curang, itu kira-kira di tahap mana tadi tuh sebenarnya di kecamatan itu ya? Iya. Jadi itu kemarin juga kan ada petugas PPK yang agak bersedia dia testimoni, nah mungkin bisa di-share. Apa adanya. Iya, jadi saya sebut hantu pemilu itu paling banyak di kecamatan. Hantu yang dengan ayat kursi nggak kabur gitu. Enggak, tapi relevan nggak akhirnya kita masih bergantung pada manual? Apa nggak sebenarnya yang bagus itu adalah Sirekap kalau benar gitu sebetulnya? Ya kalau benar kan nggak ada diskusi kayak kita hari ini kan. Sebetulnya kekacauan sekarang dalam konteks teknologi elektronik Sirekap itu juga menunjukkan kegagalan program digital dari pemerintah sih sebenarnya. Karena dalam waktu 10 tahun dulu waktu kampanye awal itu kan akan membuat seluruh desa itu terakses internet dengan baik. Nah itu tidak terjadi. Akibatnya sulit
bahkan data terlambat dan sebagainya. Jadi ini refleksi dari kegagalan. Saya kira kita harus akui itu karena fakta empirik, Mas. Kemudian yang kedua, level mana yang paling mudah dipermainkan? Memang di tingkat kecamatan. Karena pertama kita tahu lah tingkat pendidikan kita masih cukup rendah. Kemudian di kecamatan dan desa itu kan modelnya patron klien juga. Ada relasi kuasa yang tidak seimbang yang tumbuh subur di desa-desa kita. Dan begitu dua kecamatan, ada lagi mereka yang punya kekuasaan dalam arti informal yang punya pengaruh juga di tingkat kecamatan. Itu yang membuat kemudian pleno di PPK kecamatan itu menjadi semacam arena untuk tukar menukar suara. Dan itu sebetulnya kita menemukan juga sih beberapa riset ya. Berarti kalau suara tidak sah itu sebenarnya memungkinkan sekali ya untuk dipergunakan. Berpotensi untuk digunakan transaksi. Karena itu sebetulnya pengawas di tingkat TPS itu menjadi sangat penting di situ. Makanya Bawaslu itu kalau bekerja optimal sebetulnya kaya akan data. Misalnya data suara yang tidak digunakan di TPS. Begitu ada penggelembungan suara di tingkat kecamatan, tinggal dicek sumber dari mana dan itu akan ketahuan kok. Nah, Muhammad, saya mau tanya, kalau si petugas pengawas yang diturunkan oleh Bawaslu jadi di mana di setiap TPS ya? Pengawas TPS namanya, Pak. Pengawas TPS namanya. Itu gajinya berapa? Waduh, saya nggak update itu. Tapi ada kenaikan sih. Tapi artinya di kisaran berapa? Tidak sampai 2 juta sih kalau tidak salah. Iya. Tapi lumayan naik dari tahun sebelumnya. Iya, tapi saya tahu kalau sebelumnya. Anda bayangkan Yasmin. Dia dapat duitnya 2 juta. Tapi kalau sampai dia didekati oleh entah siapa lah ya, itu bisa partai, bisa orang, bisa lawan, bisa segala macam. Kemudian dia kasih tadi dikatakan berpuluh-puluh atau 10 kali lah 20 juta untuk mengubah angka. Ya bisa jadi kan. Ya, tapi kalau misalnya perpindahan dari partai ke partai lain, itu kan berarti sepengetahuan partainya kalau nggak punya saksi dia nggak tahu ya. Kalau ada saksi dia tahu. Nah, yang yang bisa kelacak itu adalah suara tidak sah. Partai kecil itu nggak punya saksi. Iya. Di tingkat TPS itu gampang dia. Itu yang membuat gampang digeser. Bahkan digeser bisa lewat KPPS tuh. Karena atau proses mengentry data di tingkat TPS memungkinkan kalau misalnya partai tertentu tidak punya saksi. Karena kan detail. Kalau misalnya dari sekian partai untuk mengetahui suara partai dan suara caleg di partai kecil itu ribet. Karena misalnya Anda saksi PDIP misalnya. Iya. Yang Anda perhatikan cuma PDIP. Angka PDIP. Jadi kalau ada angka lain berubah, partai kecilan diperhatikan. Pada umumnya begitu. Nah, itu cukup idealis. Dan itu problem makin rumit karena sistem pemilu kita elektoralnya terbuka kan? Terbuka artinya ada caleg-caleg di situ yang harus dihitung. 8 nama ya. 8 nama itu kan bikin rumit juga para pencatat di tingkat TPS. Dan itu yang memungkinkan geser suaranya. Jadi sekarang bukan kesimpulan lah, paling nggak sampai sekarang kita diskusi di tengah-tengah ini, artinya sebenarnya apa yang terjadi pada PSI ada operasi tertentu nggak sih sebetulnya? Ada yang bilang operasi sayang anak atau apa, sebenarnya itu terjadi nggak sebetulnya? Ya mungkin terjadi, mungkin tidak. Gimana orang mau tahu? Ya kan karena kita perlu data kan. Ada yang mengatakan operasi sayang anak. Kalau kenapa mungkin terjadi? Itu kan sangat jelas bahwa Joko Widodo adalah pemilik partai presiden yang juga kemudian iklannya di mana-mana di PSI, sehingga kata-kata cawe-cawe intervensi itu tidak hanya cukup untuk Pilpres sebetulnya, memungkinkan juga untuk PSI begitu. Nah itu meskipun misalnya Joko Widodo nggak intervensi langsung, narasi beliau tentang PSI harus menang dan sebagainya atau foto di mana-mana itu memberi pengaruh psikologis terhadap pelaksana penyelenggara pemilu di lapangan misalnya, atau para aparat birokrasi sampai ke tingkat desa. Jadi kalau adakah indikasi operasi memungkinkan itu terjadi? Itu perlu data tapi dengan logika kekuasaan dalam pola budaya politik kita yang seperti sekarang itu seorang presiden meskipun dia tidak melakukan langsung hanya narasi itu memungkinkan ditafsirkan menjadi operasi gitu. Sementara dari kami yang menganggap tidak terjadi itu akan mengatakan bahwa kalau memang presiden tuh cawe-cawe untuk memenangkan PSI pertama sampai sekarang angkanya masih 3,1
13 ya. Tapi itu kan setelah disorot orang. Enggak, ya, justru itu. Tapi itu memang ini harus dikritisi. Bang Adi kayaknya enak di talk show di sini nggak dikritisi. Saya mau bilang kalau presidennya memang cawe-cawe, angkanya tuh udah dari awal sekali kemarin udah nggak 313, tapi udah kemarin kan sebelum 313 Anda bilang 2,7 ya. 2,7 sekian, 2,78. Mestinya sih ketika itu udah nggak 2,7 dong. Setelah berapa itu? 2 minggu kali ya. Mas Ade kalau nggak, saya mau bilang kan Anda bilang pastilah presiden campur. Cara tuduhan yang di satu sisi adalah pasti dong dia campur tangan. Masa dia nggak kepengen presiden anaknya itu menang? Betul. Saya akan bilang itu adalah sebuah logika yang benar sekali. Tapi saya mau bilang ada opsi lain. Opsi lainnya adalah dia nggak terlibat. Dan buktinya adalah bahwa angka PSI terlalu kecil untuk bisa menang. Jadi dua-duanya mungkin, cuman kita sama-sama nggak tahu nih. Anda kan nggak bisa nanya kami cuma bisa menduga nih. Kalau saya sih cuma melihat dari alat peraga saja. Alat peraga Pak Jokowi bersandingan dengan Kaisang dan ada PSI itu menurut saya cukup menyampaikan pesan bahwa presiden itu cawe-cawe. Alat peraga PSI kan rata-rata yang kita lihat ada Kaisang, ada sebagai ketua umum dan di belakangnya ada Pak Jokowi. Saya dan juga ada di poster saya Pak Jokowi Kaisang. Iya. Itu kebayaan saya. Presiden itu kan partainya Jokowi gitu ada. Partainya Jokowi. Kalau tidak pakai Jokowi mungkin PSI sekitar 2,0 sekian persen. Jadi tetap ada di situ. Artinya ada faktor ya. Kalau itu saya nggak bantah bahwa itu berperan, itu iyalah. Tapi kita jualan Pak Jokowi kok. Kemana-mana kita bilang kita partainya Pak Jokowi, ya. Tapi kan pertanyaan Anda bukan yang itu dong. Pertanyaan Anda mau bilang bahwa nih tiba-tiba naik ini dari 2,7 ke 3,13 itu ada perannya Pak Jokowi nggak? Kan gitu dong pertanyaannya. Betul. Nah, itu peran Pak Jokowi memang kisarannya 1-2% saja. Artinya dalam makanya tadi pertanyaan saya bahwa kenaikan PSI itu bisa diduga ada semacam operasi atau ya memang itu mungkin dilakukan oleh caleg-caleg sendiri misalnya atau apapun. Apa dulu? Potensi itu kan tidak ada juga. Dan ini kan ada saya harus ada di sini sebagai pembela PSI dong. Iya, dari tadi udah ngebelain terus udah dikasih full. Ada. Pak Yasmin, potensi itu ada karena Pak Jokowi juga tidak merasa keberatan dengan alat peraga itu jika dimunculkan. Ada iklannya Pak Muhammad. Iya, PSI menang pasti menang. Pak Jokowi. Nah, itu Pak Jokowi itu berarti mencintai. Tapi itu sebelum anaknya jadi ketua umum kan? Sudah. Oh, sudah. Pak Jokowi berarti sudah ya? besar itu waktu waktu itu ulang tahun PSI. Sebelum Kaisang menjadi ketua. Nah, iya, sebelum Kaisang acara itu sebelum Kaisang jadi ketua. Itu bagian dari kode untuk menjadi ketua. Persis. Jadi heran kalau orang tidak membaca itu. Kalau dikatakan Pak Jokowi tidak cawe-cawe menurut saya agak sulit dimana lah. Tapi sekarang ini kan yang berkembang selain soal ada partai yang merasa dirugikan dengan kenaikan PSI yang inisialnya tadi kita berdua sebut itu gitu. Terus ada lagi partai lain yang misalnya jangan-jangan kita perlu bercuriga nggak seperti yang tadi ada partai kecil yang tidak lolos PT gitu akhirnya suaranya semakin berkurang. Terus ada partai lain bisa terjadi nggak misalnya PSI misalnya suaranya naik, ini kan kita harus membuka semua kemungkinan ya Bang Ade. Jadi maksudnya suara PSI naik atau mungkin ada operasi yang mengorbankan partai lain yang tadi kita sebut inisialnya itu, artinya itu nggak terjadi atau mungkin saja atau kalau mungkin ilmu tidak. Statik sih semua serba mungkin. Ada peluang-peluang, ada potensi itu ya. Jadi sebenarnya bisa di tracking sih ya dari perkembangan si rekap ya. Bahkan saya mau bilang, tapi problemnya sudah nggak bisa diakses lagi. Iya. Jadi itu juga persoalan. Sekarang ini pada saat kita taping nggak bisa diakses ya. Sedang tidak bisa. Karena dari situ bisa ketahuan tuh pergeseran. Tapi misalnya, kan bisa ada lagi PSI naik, apakah ada partai kecil yang kemudian berkurang? Iya. Jadi kalau presentasinya agak mendekati, itu patut diduga terjadi hal-hal seperti itu. Misalnya partai-partai yang kecil yang kita nggak jarang misalnya di publik didiskusikan, kayak Partai Prima misalnya, Partai Buruh, Garuda, Partai Buruh gitu. Itu coba kita cek hari ini, misalnya suara mereka berapa, kemudian 3 hari lagi suara mereka berapa, lalu ada nggak pergeseran suara, itu saya kira bisa ketahuan. Bahkan ada yang lagi-lagi ada yang bercerita karena saya tidak melihatnya langsung kan. Ada yang bercerita bahkan
ada konsen, ada persetujuan dari partai-partai kecil didatangi oleh partai. Misalnya dalam hal ini Anda kan menuduhnya PSI nih. Saya nggak menuduh. Oh enggak ya? Kemungkinan. Saya hanya menduga kemungkinan. Menyebut kemungkinan. Partai X menghubungi partai Y yang kecil. Kan tadi saya udah bilang melejit loh. Iya. Melejit. Saya nggak menuduh Anda apa-apa kok. Jadi dia bilang, ini deh kita beli deh suaranya Anda berapa? Anda dapat dong 500.000 ya buat. Toh Anda nggak ada gunanya juga 500.000. Nggak lolos juga kan. Jadi bisa aja bahkan kemungkinannya seburuk itu. Seburuk tuh artinya selicik itu. Jadi diambil suaranya bukan dengan cara diam-diam. Bisa. Ini di Indonesia ini saya kan baru pertama kali ini ikut Pak Muhammad. Terus saya ngeliat, aduh ini memang Indonesia ini memang kotornya ada di mana-mana. Tapi memang pemilu kali ini menurut saya paling buruk lah. Saya rasa 2019 juga begitu. Buruk, tapi keburukannya lebih dahsyat. Lebih vulgar. Saya kira lebih vulgar. Ya, ini pendapat kan ya. Tapi intinya gini loh, apapun ya sebetulnya kita harus akui juga PSI suaranya naik kan dari 2019 yang 1,89%, sekarang real count itu ya karena Mas Kaisang 3,13. Nah artinya gitu karena Mas Kaisang atau karena Pak Jokowi menurut Bapak? Ya, dua-dua. Saya sih melihatnya karena Jokowinya ya, karena Kaisang itu dia naik kan ada catatan-catatan khusus di situ. Ada bahkan melanggar konstitusi partainya. Waktu itu kita pernah bahas di sini loh, ingat nggak berdua? Waktu itu iya ada pasal 13 18 di situ. Sekarang di situ. Jadi kalau kenaikannya sebelumnya 1,8%, sekarang berapa 2,8%, ya rasional itu efek Jokowi sih 1% itu. Karena kok Anda nggak sebut 313? Iya. Kan kenaikan itu kan kita bisa lihat ya Mas, posisi itu, dan kenapa saya katakan efek Jokowi itu 1-2% misalnya, itu juga saya amati dari elektabilitas PDIP misalnya. Ketika Jokowi berkuasa 5 tahun, ya tambahannya cuma 1% sekian lah. Jadi memang tidak terlalu besar sebetulnya efek Jokowi itu, tapi tetap punya efek ya pada PSI. Yang kedua tentu saja PSI ini kan partai kecil, tetapi iklannya luar biasa. Jadi itu efek iklannya TSM. Iklan yang sangat terstruktur, sistematis, di mana-mana dan gambarnya sama, tegak lurus itu. Di mana-mana. Saya kira itu juga memberi dampak sih kepada masyarakat. Cuman memang kita mungkin harus dibilang bahwa mungkin agak terlambat masuknya Mas Kaisang itu. Jadi definisi kenyataan bahwa atau kepastian bahwa Pak Jokowi itu berada di belakang PSI itu sudah pada bulan terakhir sebelum. Sekarang kayaknya di belakang Golkar loh Pak Jokowi. Ya kita nggak tahu sekarang ya. Saya mau bilang maksudnya kedekatannya itu lebih terlihat dekat sama Golkar loh sekarang. Bagus lah, jadi dia Golkar aja. Nah saya mau bilang bahwa kan Pak Jokowi itu jelas mengangkat suara PSI. PSI itu sekarang ketika saya turun ke lapangan, saya tidak punya masalah, dan teman-teman yang tahun 2019 itu turun itu cerita betapa sekarang itu jauh lebih mudah mereka berkampanye. Karena orang melihat kedatangan PSI sebagai partainya Mas Kaisang, representasi Jokowi. Tapi apakah itu sampai bisa dikonversikan menjadi memilih PSI, itu yang belum tentu. Karena terlalu sempit waktunya. Jadi sosialisasinya belum cukup intensif. Sudah harus ada pemilihan. Mas Ade tadi bilang ini adalah pengalaman pertama ikut pemilu kan ya. Nah terus ada tadi pemilu dan kotornya pemilu gitu tadi ya. Nah itu apa yang Anda alami sendiri? Ya misalnya orang bicara tentang kecurangan-kecurangan tadi, itu kan terlihatnya bukan hanya pada PSI, itu harus saya katakan. Itu maksudnya kotor itu merasa dituduh curang gitu? Bukan, bahwa praktek-praktek perubahan itu, perubahan angka, pindah ke sana kemari, itu memang berlangsung secara sistematif, terstruktur dan masif tadi di mana-mana. Makanya saya tadi tekankan ini berlaku pada partai-partai yang banyak ya, bukan cuma pada PSI. Dan saya duga tidak ada partai yang akhirnya bersih dari itu. Kedua soal misalnya money politics. Money politics itu luar biasa menurut saya ya. Dan saya bersyukur bahwa saya bisa mengatakan saya nggak main uang ya, nggak ada saya bagi uang serupiah pun pada masyarakat. Kalau mereka nggak mau pilih saya ya nggak apa-apa. Dan itu dikonfirmasi oleh penelitian yang dilakukan oleh Indikator Burhan Muhtadi kan. Mereka bilang bahwa dua partai yang
Jadi mereka bertanya pada masyarakat, apakah Anda pernah menerima uang dari partai? Kalau pernah, sebut partainya apa. Ternyata partai yang paling tinggi disebut persentasenya memberikan uang kepada masyarakat adalah PKB, dan kedua adalah PDIP. Angka itu sekitar, saya lupa, 15%, 13%. Sayangnya mereka tidak ada di sini ya. Enggak, jadi saya mau bilang, mereka nggak usah menjawab ini. Saya mau bilang bahwa ada penelitian oleh lembaga penelitian indikator. Burhanuddin Muhtadi ya. Burhanuddin Muhtadi. Ya. Itu perlu ada penelitian lain dari lembaga lain. Ya. Saya mau bilang bahwa kalau trennya sama baru kita bahas kesimpulan. Enggak, itu memang saya di lapangan dikatakan begitu. Ketika saya turun lapangan berhadapan dengan masyarakat, berulang kali ada pertanyaan nih, Mas, ini nggak ada amplopnya. Yang saya harus bilang bahwa kalau PSI, saya nggak tahu apakah semua anak PSI melakukannya ya. Tapi kalau saya bilang kalau di PSI garisnya adalah no money politics. Kita nggak ada. Kalau kita jual murah ada, tapi kita tidak ada money politics. Poin saya adalah bahwa itu dilakukan oleh banyak partai. Itu sudah menjadi sebuah tradisi. Ada pertanyaan Mas buat PSI itu. PSI partai kecil, tapi spanduknya di mana-mana. Enggak, saya mau bilang tadi itu kan pertanyaan. Kira-kira BL habis berapa itu? Mengalahkan partai besar loh iklannya. Saya nggak tahu, terus terang saya nggak tahu. Dan saya harus tekankan itu, ini yang menarik nih ya. Kalau bagi PSI atau paling tidak bagi saya, itu datang dari bantuan terus terang pengusaha atau orang kaya yang memang peduli pada apa yang diperjuangkan oleh PSI, yaitu anti korupsi, anti intoleransi. Mereka tuh minta tidak disebut namanya, memang dalam tidak anti nepotisme ya? Enggak tuh. Nepotisme kan nggak ada masalah. Yang menurut tidak masalah. Buat nepotisme, kami nepotisme tuh nggak bermasalah. Bagi saya sih masalah, Mas. Iya. Ya kita beda situ. Tenang. Buat saya yang saya lawan pertama-tama adalah korupsinya dulu. Kedua ada intoleransi. Itu juga mungkin kita berbeda ya. Nah itu adalah orang-orang yang merasa bahwa saya dukung tuh perjuangan PSI. Kita ingin agar Anda masuk. Kami bisa bantu apa? Bisa bantu spanduk, bisa bantu baju, bisa bantu poster dan seterusnya. Nah, kalau Anda menyimpulkan bahwa jumlahnya itu menjadi jauh lebih besar dari partai besar sekalipun, saya juga baru menemukan satu hal penting. Dikatakan begini, sebetulnya PSI salah tuh, terlalu menekankan pada alat peraga kampanye. Kenapa? At the end, masyarakat tuh yang terpenting adalah uang. Ya, daripada kalian buang uang buat bayar-bayar beli spanduk, mendingan kalian bayar aja masyarakat. Saya dengan tenang menjawab, kalau itu benar yang terjadi seperti itu, ya mendingan saya nggak menang daripada saya harus menyogok masyarakat. Tapi kembali ke tadi, pertanyaan Anda adalah, kenapa menurut saya ini kotor banget? Kotor memang. Tapi saya tidak ingin mengatakan saya kehilangan harapan terhadap pemilu, saya kehilangan harapan terhadap Bawaslu atau kepada KPU, kepada partai politik. Enggak, kita harus percaya terus. Saya misalnya ketika ditanya, kan sekarang ada dua opsi nih. Bagaimana kalau kita hentikan pemilu langsung? Bagaimana kalau kita melakukan pemilu tidak langsung yang dipilih? Milih partai. Iya, tidak milih nama. Iya. Betul. Itu bagus sebetulnya. Ya, saya bilang itu adalah sebuah option yang harus kita pertimbangkan secara seksama. Karena ada juga kelemahannya. Pasti ada plus minusnya. Tapi artinya tidak seperti ini susah. Saya tidak kehilangan kepercayaan terhadap pemilu, terhadap demokrasi, terhadap partai politik, terhadap KPU, terhadap Bawaslu, terhadap pemerintah. Ya kita harus perbaiki bersama-sama. Karena itu saya ingin masuk ke DPR. Kalau saya gagal, ya saya akan melakukan tetap di luar DPR. Beliau di luar DPR, Tapi kan kita sama-sama berkomitmen. Ya, Pak Muhammad. Pak Muhammad ada tambahan mengenai kondisi sekarang itu? Ya, begini. Semua partai itu kalau curang itu tidak mau mengakui kecurangannya. Ya. Jadi saya belum pernah melihat ada jiwa besar partai bahwa ini suara kami memang nggak benar atau kami melakukan itu, tidak mungkin. Ya malah dia menutupi kecurangannya itu. Ya. Bahkan orang tidak mau membahas kecurangan itu. Dia selalu mengatakan, tidak gitu kan. Ya sama dengan hak angket kan, kita lihat kemarin tanggal 5 itu. Ada partai mengatakan, ini yang dibutuhkan masyarakat bukan hak angket tapi hak supir angkot. Menarik juga itu. Ada satu anggota DPR yang mengatakan, yang dibutuhkan ini bukan hak angket tapi hak supir angkot. Jadi karena memang
ya dia merasa sudah ya kalau misalnya kecurangan itu misalnya dibuka kan bisa menimbulkan masalah gitu kan. Jadi siapapun juga kalau partai itu atau oknum caleg itu melakukan kecurangan, dia tidak kepengen kecurangan itu terbuka. Dia harus menutupi, berusaha supaya tidak dilakukan penelusuran terhadap dugaan kecurangan itu. Itu wajar saya kira ya. Tapi tentu kita juga tidak bisa membiarkan kalau Bawaslu menemukan kecurangan, masyarakat melaporkan ke Bawaslu. Bawaslu mesti menyampaikan apa adanya. Bahwa memang terjadi kecurangan, kehilapan, dan kecurangan itu apakah disengaja atau tidak itu juga harus dinilai. Bawaslu sekarang berani nggak begitu? Harusnya berani dong. Menurut Pak Muhammad berani nggak Bawaslu? 4 dari 5 anggota Bawaslu sekarang itu alumni provinsi, Bawaslu provinsi. Dia sudah punya pengalaman ya. Terus Pak Ketua Bagja juga kan petahana itu kan. Dan dia keluar dari proses seleksi yang luar biasa. Harusnya lebih berani daripada Bawaslu daerah kami. Ya. Amin. Nah terus sekarang sedikit lagi soal putusan MK nih kan, PT mau di 4% mau harus diubah sebelum diminta dihilangkan sebelum 2029. Ditinjau atau diubah sebelum 2029. Menurut Bapak-bapak, terakhir nanti Bang Ade, itu tepat nggak sebetulnya dan sebaiknya nanti aja atau sekarang aja sekalian daripada misalkan dianggap ada sulap-sulap seperti itu supaya masuk PT ya sekalian aja kan. Putusan MK 90 juga diberlakukannya di 2024. Kenapa putusan itu tidak diberlakukan di 2024 juga misalnya seperti itu? Udah ini kereta sudah hampir nyampe nih. Oke. Untuk 2024 kalau PT mau dikoreksi ini bisa agak-agak tidak efisien. Ya. Tapi idealnya sebenarnya berapa ya? Kalau nggak 4%? Ya, tergantung hitung-hitungannya matematika politiknya ya. Apakah tujuannya untuk difusi partai, penyederhanaan partai tergantung pilihannya. Apakah kita kemudian merasakan manfaat lebih banyak dengan sistem multipartai seperti ini atau justru menjadi sumber masalah gitu, banyak problem-problemnya itu kan nanti akan dinilai semua, harus ada kajian ilmiahnya. Oke. Bang Ubed gimana? Saya catatkan dulu bahwa pemilu kali ini memang pemilu terburuk sepanjang pasca reformasi 98. Mengapa? Argumennya terlalu banyak Pak ya, dari proses di MK lalu termasuk juga KPU sampai 3 kali bahkan 4 kali ya dinilai sebagai melakukan pelanggaran etik oleh DKPP. Itu catatan terburuk dalam sejarah pelanggaran pemilu dibanding pemilu sebelumnya. Yang kedua menurut saya upaya-upaya untuk mungkin para ahli hukum tata negara menyebutnya sebagai autocratic legalism, termasuk yang tadi merubah parliamentary threshold menjadi tidak lagi 4% misalnya, itu kan memanfaatkan hukum untuk kepentingan politik tertentu. Padahal upaya untuk membuat parliamentary threshold itu sebetulnya untuk membuat parlemen bekerja efektif. Kalau di 0%, menurut saya itu akan makin rumit parlemen untuk bekerja. Efektivitasnya menjadi rendah. Setidaknya jangan 0% lah, ada batas, tetap jangan 0%. Sebenarnya lebih rasional itu sekitar 7% sih sebetulnya. Oh malah ditinggiin. Menurut saya kalau kita berorientasi bahwa kita sudah 25 tahun pasca reformasi, nggak ada kemajuan kok secara ekonomi ada masalah di situ, stagnan di 5% misalnya, korupsi masih merajalela dan jadi maksud saya kita tuh memerlukan pemerintahan efektif, tapi yang demokratis, tidak dengan cara yang tidak demokratis gitu. Caranya ya bisa menambah parliamentary threshold dari 4% menjadi 7% misalnya. Tapi kalau di 0% kan ya dari sisi argumen sih dapat saja kan itu argumen demokrasi kan. Tapi kita ini bernegara mau membuat bangsa ini maju apa enggak itu. Saya sih meyakini kalau 0% malah kita akan memperbanyak persoalan di parlemen. Dan itu membuat pemerintahan makin tidak efektif. Grace Natali juga ada usul kan supaya yang tidak lolos PT itu ada satu fraksi sendiri ya fraksi. Kalau nggak salah gitu ini tuh nggak cocok ya. Seperti pemilu tahun 99 ya Mas. Fraksi reformasi. Ya, jadi ada yang suara yang kecil. Jadi satu. Tidak ada suara yang tidak digunakan begitu. Tapi memang resiko dari sistem multipartai pemilu yang proporsional itu memang pasti akan logiknya ada suara yang terbuang. Karena dia tidak lulus threshold. Itu saja saya. Ya, Bang Ade silakan. Satu lagi juga nanti pertanyaan saya terakhir, apakah Kaisang mau maju atau akan jadi DKJ itu udah berlaku atau belum, dan Kaisang itu diplot untuk jadi daerah khusus Jakarta. Pakai ibu kota lagi. Iya, daerah khusus Jakarta itu kan lagi diundang-undangkan walaupun belum disetujui. Kira-kira Kaisang nanti mau maju nggak jadi gubernur DKI? Yang saya tahu, yang kedua dulu ya. Yang kedua dulu, oke. Yang saya tahu tidak. Oke. Artinya begini,
lagi-lagi tidak sekarang Bang Ade. Nah, saya ingin menambahkan tadi. Ya saya nggak konsisten. Saya Tidak bukan sekarang. anggota DPP. Iya. Artinya saya nggak pernah duduk yang cukup akrab, ngobrol hati ke hati dengan Mas Kaisang. Jadi kita udah gitu cuma dimarahin terus lagi ya kemarin. Dimarahin terus, ya. Bikin statement yang bikin marah. ini nanti saya dimarahin lagi nih ngomong di sini. Oh gitu. Kenapa ketemu sama Yasmin Untas? Oh gitu. Enggak, itu bohong, itu bercanda ya. Iya, Ini jangan oke. diedit nih kalimat ini ya. Ya Ini jangan bercanda. diedit ya, bercanda. Oh jangan diedit ya. Ya justru harus ada kata. Iya gitu. Oke. Enggak, saya mau bilang bahwa saya nggak tahu persis, tapi yang sejauh ini yang saya tahu tidak, ya dia akan tetap bertahan dulu sebagai ketua. Kalau saja PSI-nya sudah lolos ke DPR, ya sekarang ini itu akan jauh lebih mudah buat dia misalnya untuk ya udah saya ikut maju ke Jakarta. Kalau sekarang kelihatannya suasana psikologis di PSI, ini PSI-nya harus dibesarkan dulu nih. Dan faktor Kaisang sebagai ketua umum, betapapun barangkali orang menganggap remeh atau apapun, itu sangat penting buat mengangkat suara PSI. Jadi saya sih menduga. Ya. Not DKJ itu nanti tidak ada pilkada, ditunjuk oleh presiden. Iya, ditunjuk oleh presiden. Nah makanya saya nggak tahu. Kan yang menunjuk Pak Prabowo jadinya. Iya kan? Iya. Jadi saya nggak mau masuk ke sesuatu yang saya nggak pahami. Kayak gitu. Tapi kalau nggak salah di bawahnya Wapres deh itu nanti DKJ. Kalau nggak ya, salah, mungkin. Tapi semua ini spekulasi aja, ya, kita sama-sama. Ya kita semua spekulasi. Kayaknya bisa, kayaknya enggak. Ya, nah, tapi kembali ke yang tadi. Saya justru agak sebaliknya dengan apa yang Anda katakan. Saya merasa sangat bahagia dengan pemilu kali ini. Terutama yang paling saya bahagiakan adalah ketiadaan politik identitas. Menurut saya itu harus disyukuri. Ya, itu adalah sebuah langkah yang kan ketiga calon mengambil presiden ya. Ketiga calon presiden mengambil langkah yang sama. Itu bisa panjang lagi karena politik identitas itu beda dengan politisasi agama. Saya lagi minta saya komentar. Oke. Jangan didebat lagi dulu. Nanti debat boleh, tapi saya mau selesaikan dulu. Iya, boleh. Buat saya itu luar biasa. Oke. Nah, adapun yang saya katakan tadi kotor itu, kalau saya ngobrol sama termasuk mantan-mantan anggota DPR tahun-tahun lalu, mereka bilang itu sih dari dulu juga udah begitu deh. Itu emang susah diubahnya. Makanya saya bertekad masuk ke DPR. Kalau saya gagal ke DPR juga nggak apa-apa. Itu artinya Tuhan menentukan saya mengambil jalan yang lain. Ya. Tapi saya betul-betul bahagia. Kali ini kayak potensi kecurangan, dulu juga ada potensi kecurangan. Ada ketidakadilan, dulu pun ketidakadilan. Dan saya merasa bahwa saya berada di kubu PSI yang menurut saya itu berpegang pada apa yang mereka yakini. Mereka jujur, mereka lurus, mereka bersih, mereka berintegritas. Ya. Bahwa saya tidak masuk di DPP, kayak tadi Anda bilang, ya itu kan soal lain. Soal bahwa saya barangkali terlalu banyak ngomong agak kurang saya kontrol. Atau soal waktu aja. Soal waktunya apa? Sorry saya mau tanya Pak Muhammad bilang apa? Soal waktu aja. Ya itu. Entar lagi masuk ke DPP. Saya ke DPP? Iya. Enggak, saya enggak di DPP. Sekarang. Soal waktu. Iya kan kita bicara tentang spekulasi. Lah ini bukan spekulasi. Iya. Bang Ade kan potensial gitu loh. Saya sih lihat Bang Ade ini kebagian semua. Karena ini selesai kita. Karena di arena publik memang beliau harus mengatakan boleh. Ada boleh saya bilang itu semu atau palsu. Karena di sisi lain sebetulnya Bang Ade itu terlalu banyak orang yang meneteskan air mata dari praktek politik yang mengabaikan hal-hal etik, moralitas, permisif terhadap money politik, permisif terhadap praktek yang begitu vulgar. Jadi itu juga data empirik yang membuat banyak kalangan yang meneteskan air mata yang mereka tidak punya kepentingan apapun kecuali bagaimana demokrasi menjadi. Ya itu dari dulu begitu. Saya mau bilang. Dari dulu begitu. Artinya bahwa ya kebahagiaan Bang Ade itu menurut saya sih sebetulnya diragukan. Kalau lihat Bang Ade pernah menjadi akademisi misalnya, yang concern dengan demokrasi misalnya. Bedanya barangkali di sini. Saya dulu melihat dari jauh dan saya memutuskan akan masuk untuk mengubah. Ternyata memang hampir tidak mungkin atau betapa sulitnya bagi saya untuk masuk dan saya mungkin gagal. Ya. Tapi karena kemudian Bang Ade terjebak dalam
terminologi politik disebut sebagai dramaturgi politik. Okay. Jadi dia masuk di panggung depan. Iya, ini nggak selesai-selesai. Yang kreatif sih panggung depannya. Saya udah harus menutup. Ya, oke, saya udah harus menutup. Terima. Boleh. Oke, boleh lah. Karena tadi kayaknya paling kurang harus tambah ya. Saya mau komentari beliau. Sekarang Bang Ade lebih bijak gitu loh. Itu aja. 1 detik. Saya juga punya 1 detik. Saya lebih bijak. Anda itu adalah seorang host yang baik. Anda jangan merasa bersalah. Tadi Anda kesannya seperti Bang Ade untung banget nih hostnya saya, karena artinya nggak potong-potong dia. Tapi kan seharusnya host, saya kan dosen ilmu komunikasi. Saya udah potong dong. Harusnya host tuh ya seperti Anda. Oh gitu. Motong-motong orang omongan orang, membiarkan orang menjelaskan dulu, memberikan pertanyaan yang benar kan. Ini jangan diedit ya, tolong ya. Ini jangan diedit. Ini keren. Ini poin. Ini poin penting. Saya benar, itu saya puji Anda. Oke. Tadi udah. Oh ya, berubah. Oke, terima kasih. Jadi saking dipuji udah. Enggak bukan. Enggak biasa. Dipuji tidak terbang gitu. Tidak tumbang. Oh, bukan. Dihina tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Itu bukan tahu kata siapa itu ya. Kata temennya Mas Ade. Oke, terima kasih Pak Muhammad, Bang Ubed, dan Mas Ade yang hari ini kita diskusi seru banget sampai nggak bisa selesai. Saya nggak bisa closing, udah dari tadi disuruh closing. Terima kasih sudah hadir di Open Minded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.